Ya pemirsa, kita langsung coba lanjutkan diskusi kembali ya. Bang Andreas melihat berbagai dinamika politik yang ada, termasuk juga untuk Pilkada Jakarta. Apakah Anda sebenarnya sudah menduga ini semua akan terjadi? Ya ini kelihatan, artinya indikasinya kan bisa kelihatan gitu. Artinya dalam arti bahwa sejak awal kan eh, boleh dikatakan bahwa ini ada keterkaitan dengan ya proses politik sebelumnya, dalam arti ketika dalam proses pilpres dan upaya untuk membangun menjaga ya kekuatan, kalau boleh saya katakan bahwa di sini uh, DKI ini ya menjadi miniatur dari proses yang terjadi sebelumnya. Jadi kita melihat bahwa proses yang ini terjadi sekarang ini seperti ada kekuatan ya oligarki partai politik menghadapi kekuatan elektoral yang ada di publik gitu. Nah sekarang ya PDI Perjuangan berada pada posisi kita mengamati, melihat dinamika yang terjadi ini gitu. Seberapa jauh ini bisa berjalan dan berkembang, apakah nanti kita memperkuat ya kekuatan elektoral, merubah kekuatan elektoral itu atau ya opsi-opsi yang lain, dan nanti kita lihat ke depan gitu. Tapi ya tren umumnya itu kelihatan di dalam perkembangan yang terjadi sekarang. Tapi ya pasti PDI Perjuangan akan berupaya supaya jangan kita kemudian meninggalkan tidak banyak lagi keinginan begitu ya. Jangan rakyat. terlalu lama mengamati Jangan Bang sampai Andreas. ada Artinya kalau misalnya saat ini akan menentukan pilihan kemana nih Bang Andreas? Akan bergabung dengan koalisi mana? Kenapa? Halo? Kedengaran? Ya, waktu ini kan sudah sangat-sangat singkat begitu ya, sudah mepet lagi gitu. Jadi jangan terlalu lama mengamati. Nah, paling tidak kira-kira nih PDI Perjuangan ini akan lebih mengarah kepada mana koalisinya untuk menentukan waktu yang tepat? Masih ada waktu, artinya pembicaraan itu tadi, kalau kita punya pandangan yang sama melihat kecenderungan ini dan bisa menentukan posisi ya dengan partai-partai yang kira-kira mempunyai pandangan sama untuk memperkuat atau membongkar kekuatan elektoral ini, untuk membuat kekuatan elektoral baru. Nah, itu kita lihat nanti di dalam proses nanti. Oke. Jangan terlalu lesu lah Bang Andreas. Apakah tidak ingin membujuk PKS gitu untuk bersama-sama ke KPUD Jakarta? Masalahnya selama ini kan kita melihat simbol kekuatan elektoral itu hanya ada pada Pak Anies. Dan kemudian itu ya seolah-olah harga mati ada di situ. Kalau kita lihat teman-teman di Kim kan juga ya memindahkan, merubah kekuatan ya simbol kekuatan oligarki dengan simbol yang digeser gitu di situ. Nah sekarang kan ya perkembangan dan perubahan ini juga seharusnya bisa terjadi pada kekuatan elektoral yang ada di Jakarta. Nah ini nanti perkembangan ke depannya nanti kita lihat gitu. Seberapa jauh pembicaraan untuk menjaga sehingga jangan sampai kekuatan elektoral yang juga ada di Jakarta ini ya runtuh, dan runtuh itu karena ya mungkin hanya ada satu kota kosong yang ada di situ melawan calon yang diusung oleh teman-teman dari Koalisi Indonesia Maju. Oke, baik. Oke, baik. Kalau dari kacamata Kang Ujang melihatnya seperti apa nih? Kira-kira PDIP akan seperti apa nih? Waktu kan sebenarnya masih sudah sangat-sangat singkat gitu. Ya, dalam dilema ya. Masih banyak. Ya, belum bisa memunculkan kader yang kuat secara elektoral. Walaupun ada Pak Ahok kan masih banyak katanya kalau nggak bisa enggak. Ada Ahok, Rano Karno dan lain-lain. Dalam konteks Pak Ahok pun ya pernah punya masalah ya di beberapa waktu yang lalu ya, pernah kasus pidana. Ini menjadi persoalan, Pak. Nah, saya melihat begini, sejatinya yang membangun komunikasi hanya dengan PKS mungkin. Kalau PKB, Nasdem bisa jadi sudah ke Kim, kalau saya mengamatinya ya. PKS pun ya akan bergeser ke Kim, tetapi kalau misalkan Anies, Sohibul Iman pun masih bisa. Tetapi apakah ridho, apakah ikhlas PDIP-nya kan belum tentu. Karena sejatinya kan politik tidak ada yang gratis. Tidak ada juga yang ikhlas-ikhlasan. Soal who gets what, when, and how. Tapi dalam konteks itu ya pertama tadi akan menang,
dicari kandidat yang kuat secara elektoral, yang ketiga yang membangun komunikasi dengan partai. Hitung-hitungan Anies Rano bagaimana? Ya menurut saya agak sulit. PKS apakah mau? Kadernya tidak dapat apa-apa, ini menjadi problem. Jadi PKS lebih baik memilih untuk bergabung kalau dengan menurut Kim hemat Plus saya daripada dalam melepaskan konteks Sohibul Iman. rasionalitas berpolitik, ya politik yang katakanlah taktis, yang sifatnya tanda petik, mohon maaf ya bapak-bapak, ini agak pragmatis, ya bergabung ke Kim lebih rasional dalam konteks itu, karena ada alasan pembenaran bahwa Anies sudah diberi kesempatan, tapi tidak bisa menjawab tantangan dari PKS itu untuk menghadirkan katakanlah 4 kursi lagi. Kenapa bahasa Anda pembenaran untuk PKS? Artinya sebenarnya sudah strategi PKS sejak awal atau bagaimana? Ya sekali lagi itu hak PKS untuk mengusung siapapun, mereka punya hak untuk itu gitu. Tapi dalam konteks Anies ini kan agak rumit karena dari awal PKS identik dengan Anies. Nah dalam konteks hari ini PKS kelihatannya tadi agak bergeser dengan Koalisi Indonesia Maju. Saya meyakini, saya sepakat dengan Bang Doli, apa yang tidak mungkin, semua serba mungkin. Tadi indikasi-indikasi saya sebutkan di awal. Di Sumut, bagaimana Edi Rahmayadi diberikan surat, tapi tidak memenuhi tenggat waktu, akhirnya diberikan kepada Bobi. Di Jakarta pun akan sama menurut hemat saya dalam konteks itu. Jadi dalam konteks rasionalitas berpolitik, ingin menang, gitu ya, ingin gabung dengan pemerintahan, saya meyakini ya kemungkinan besar PKS pun akan bisa saja berlabuh ke kubu Kim atau Kim Plus disebutnya begitu. Kang Pipin, ada tidak syarat-syarat tertentu jika ingin bergabung secara sah begitu dengan Kim Plus? Saya kira saya tidak mendengar itu ya. Saat ini kita fokusnya adalah pilkada. Jadi dari total 500 daerah ya, pilkada ini kita sebetulnya lintas partai ya, lintas koalisi. Jadi kalau kita melihat di Banten kita juga berkoalisi dengan Kim, kemudian di daerah lain juga sama ya, tapi juga kita koalisi dengan PKB, Nasdem, dan juga termasuk dengan PDIP. Jadi bagi kami selalu berusaha untuk mempertanyakan apakah ini bisa nggak menggenapkan kursi 22 itu Pak Anies Baswedan. Ketika kami mendapat sinyal bahwa itu tidak bisa, maka kami sebagai partai politik tentu harus mencari opsi yang lain. Salah satu opsi yang memang tersedia, salah satunya saat ini adalah bersama dengan Kim. Nah inilah yang kami coba bahas, apakah mungkin ketika dengan Kim bisa berlayar. Ketika kami dengan PDIP, apakah PDIP benar-benar mau untuk mendukung Pak Anies Baswedan? Begitu juga dengan PKB. Kami menunggu, PKB katanya mau mendukung Pak Anies, tetapi sampai saat ini SK-nya tidak ada. Nasdem juga demikian. Sehingga bagi kami adalah partai yang berdaulat, ya. Kami meminta masukan dari kader, struktur, para tokoh. Daripada nanti akhirnya tidak berlayar, maka kami akan ikhtiarkan calon yang lain yang memiliki kapasitas untuk menyelesaikan persoalan yang ada di Jakarta. Nah, misalnya kami melirik sosok Kang Emil yang salah satunya berhasil di Jawa Barat, tentu kami akan coba bahas ini dengan kader PKS, struktur PKS, untuk mematangkan komunikasi dengan calon mitra koalisi yang baru kami bikin. Oke, Kang Pipin, artinya begini ya Kang ya, daripada tidak berlayar bersama dengan Anies di Jakarta, dengan rela dan juga sukarela memberikan suaranya untuk Kim, begitu Kang? Tanpa syarat apapun? Ya, jadi kami harus sampaikan bahwa ketika sama Pak Anies dan kemudian Pak Sohibul Iman, itu juga bukan harga mati. Jadi ketika kami menyampaikan itu, maka kami harus fair saya kira kepada semua partai politik. Ketika memang ada yang benar untuk berjuang bersama PKS, berkoalisi, maka tentu kami harus hormati itu. Ketika ada tawaran itu, tawaran untuk mengusung kita sama-sama untuk berjuang di Jakarta, maka kita tentu akan mempertimbangkan tawaran-tawaran itu. Adapun ada syarat lain dan sebagainya, kami harus sampaikan sampai saat ini fokus kami adalah pilkada Jakarta dan pilkada yang ada di daerah lain. Oke Kang Pipin, Bang Doli, untuk di Kim Plus sendiri seperti apa? Ada tenggat waktu tertentu ada tenggat waktu tertentu tidak untuk pembahasan di internal? Sampai batas kapan akan deklarasi? Enggak, kita kan masih punya fasilitas ya sampai tanggal 29 Agustus di akhir pendaftaran. Jadi sampai tenggat waktu itu saya kira kita masih punya cukup waktu untuk mematangkan semua proses yang sedang kita lakukan sekarang ya.
Intinya bahwa Partai Golkar terus memperjuangkan Saudara Ridwan Kamil untuk juga termasuk mendapatkan pasangannya. Nah, pasangannya itu tadi seperti yang saya katakan nanti akan dibicarakan ya, diambil keputusan secara musyawarah mufakat di antara partai-partai politik yang akan menyatakan bisa bersama bergabung mendukung Ridwan Kamil. Ya, rasa-rasanya sudah hampir kelihatan ya wujud dari Kim Plus itu. Jadi nanti siapa wakilnya, misalnya ada usulan dari teman-teman PKS ya, oleh Pak Pipin menyampaikan 1-2 nama untuk di-exercise, dan kalau kemudian disepakati oleh semua partai politik yang nanti akan mendukung Ridwan Kamil itu, kami dengan senang hati menerimanya. Baik, kita sama-sama nantikan, sama-sama akan menunggu bagaimana dinamika politik yang akan berjalan hingga saat ini. Kalau kita sudah lihat tadi statement dari Bang Doli ya, memang ada akan Kim Plus, kemungkinan besar PKS akan bergabung. Terima kasih Kang Pipin, terima kasih Bang Doli, terima kasih Bang Andreas, terima kasih. Bang Ujan, terima kasih. Sama-sama Bang Adia, Basira.